Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi kita belajar kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai reaksi pembatas ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, seperti biasa silakan kalian siapkan alat tulisnya untuk langsung bisa mencatat hal-hal penting yang akan Ibu sampaikan ke depannya ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai reaksi pembatas. Apa sih itu reaksi pembatas gitu ya? Oke, reaksi pembatas itu ya pengertiannya adalah reaktan yang habis bereaksi ya atau tidak bersisa pada akhir reaksi gitu. Jadi pada reaksi pembatas itu nanti ada suatu reaktan yang nantinya akan habis bereaksi dan tidak bersisa pada akhir reaksi gitu ya. Seperti apa sih reaksi pembatas kalau bisa digambarkan? Nah, misalnya di sini ada bulat yang besar ini ya, itu misalkan itu molekul zat X misalkan. Kemudian yang kecil-kecil ini itu molekul zat Y. Nah, ketika molekul zat X dan Y ini bergabung, dia akan membentuk XY2, yaitu bentuk molekulnya seperti ini. Nah, kalau kita lihat ya, jadi satu molekul X itu bergabung dengan 2Y ini gitu kan untuk membentuk XY2. Nah, karena di sini cuma ada 3 dan di sini 4 gitu kan, maka yang merupakan reaksi pembatas ini kan yang molekul zatnya ini, karena dia membatasi gitu ya, membatasi kalau ininya kurang berarti kan ininya XY2-nya itu hanya terbentuk 2 gitu kan, akan bersisa zat X-nya 1 gitu. Jadi ya si zat Y ini yang kecil ini membatasi gitu ya, yang membatasi gitu. Jadi nanti kalau dalam reaksinya, reaksi pembatas itu ketika reaksinya itu dia akan habis, yang ini kan nanti habis ya bergabung dengan yang ini gitu ya, dan tidak ada di akhir itu tidak ada yang bersisa nih ininya gitu. Itu yang merupakan reaksi pembatas. Nah, kalau hitungannya sendiri, reaksi pembatas itu dapat ditentukan dengan cara membagi semua mol reaktan dengan koefisien. Ya, jadi nanti ketika ada perhitungan gitu ya, mol reaktannya itu ketika dibagi dengan koefisien reaksi, nanti kalian cari yang jumlah nilai molnya itu kecil gitu ya. Untuk lebih pahamnya, mari kita langsung saja ke contoh ya. Di sini Ibu ada contoh, kita baca dulu contohnya. Pada temperatur 150 derajat Celcius, emas bereaksi dengan gas klorin. Gas klorin panas menurut persamaan reaksi berikut. Nah, gitu ya. Jadi ada emas, yaitu emas itu AU bereaksi dengan gas klorin atau Cl2 itu membentuk 2AuCl3 gitu ya. Oke. Kemudian jika terdapat 10 gram AU dan 10 gram Cl2 gas klorin dalam suatu wadah tertutup dan dipanaskan sampai reaksi sempurna, ada 3 pertanyaan di sini. Tentukan reaksi pembatasnya, kemudian tentukan bobot atau massa dari emas klorida, berarti AuCl3 ini yang dihasilkan, kemudian yang C ini ditanyakan bobot atau massa dari kelebihan reaksi yang tersisa. Nah, nanti kita lihat ya siapa yang berlebih gitu ya. Sebelum kita mengerjakan soal ini, kalian harus benar-benar memastikan bahwa persamaan reaksi ini sudah setara gitu ya, atau artinya jumlah unsur pada reaksi ya, yang pada kiri panah ini sama jumlahnya dengan unsur yang ada di kanan panah gitu ya. Sebelum mengerjakan dulu itu kalian harus pastikan dulu reaksinya itu harus setara. Kalau kita lihat di sini AU ada 2 ya di kiri ya, di kanan juga ada 2. Di sini Cl berarti ini kan 3 kali 2 ya, 6. Di sini juga Cl-nya ada 6, berarti persamaan reaksi ini sudah setara ya. Berarti kita bisa lanjut ke selanjutnya gitu kan. Kita jawab ya. Jadi caranya seperti ini. Kalian tuliskan dulu persamaan reaksinya ini kan. Kemudian mula-mula reaksi sisa. Nah, ini pakai mula-mula reaksi sisa gitu kan. Nah, mula-mula di sini didapatkan informasi ada 10 gram
AU dan 10 gram gas klorin, oke. Nah, kita harus cari dulu molnya ya, kita ubah dulu ke molnya. Mol itu kan gram per mr atau AR ya. Kalau ini kan berarti AR gitu kan. Berarti masanya berapa nih? Massa emasnya 10. AR dari AU itu berapa? Oh, di sini ada informasi yaitu nilainya 197. Ya sudah, berarti 10 dibagi 197 didapatkan 0,05 mol. Terus kemudian kita cari juga mol dari gas klorin Cl2. Sama caranya gram per mr, berarti kan masanya juga gas klorin itu 10, berarti 10. Nah, mr itu kan Cl2 kan berarti Cl-nya ada 2, berarti 2 kali Cl ini. Cl-nya berapa nih? 35,5, berarti 2 dikali 35,5, berarti kan 10 dibagi berapa nih? 71 ya. Didapatkan hasil 0,14 mol. Nah, mol ini masukkan di mula-mula ya. Berarti mula-mula mol dari AU itu 0,05 mol dan mol dari Cl2 itu 0,14 mol. Dan yang dihasilkan ini kan belum bereaksi, maka ini belum ada hasilnya ya, mula-mulanya belum terbentuk. Kemudian untuk tahu, nah ini yang berkaitan terhadap reaksi pembatas gitu. Bagaimana kita menentukan siapa yang bereaksi di sini? Caranya bagaimana? Dengan menentukan reaksi pembatas ya. Tadi reaksi pembatas apa? Mol, jumlah mol dibagi koefisien dan cari yang paling kecil. Itu ingat ya. Mol dibagi koefisien dicari yang paling kecil. Di sini kan AU 0,05 mol, kita bagi dengan 2, hasilnya 0,025. Kemudian yang Cl ini 0,14 dibagi koefisiennya 3, yaitu didapatkan 0,046. Kalau kita bandingkan antara 0,025 dibandingkan dengan 0,46, 0,046, itu kan besaran 0,046 kan? Tadi untuk mencari reaksi pembatas apa? Untuk mencari reaksi pembatas adalah cari mol yang paling kecil. Berarti siapa di sini yang membatasi? Berarti molekul unsur AU yang membatasi ya, yaitu 0,025 mol, ini lebih kecil. Berarti yang sebagai reaksi pembatasnya kita langsung bisa jawab, yang sebagai reaksi pembatasnya itu adalah AU ya. Kita buktikan apakah dia benar habis gitu kan. Karena ini sebagai reaksi pembatas, maka mol ini yang membatasi ya, yang bereaksi gitu, 0,05 mol. Itu untuk 2 koefisiennya. Bagaimana kalau koefisiennya 3? Berarti kan kalau 2 aja 0,05, berarti 3-nya berapa? Berarti kan 3 per 2 dikali 0,05 mol kan? Didapatkan hasilnya 0,075 mol. Nah, di sini AuCl3 ini koefisiennya 2 sama dengan ini, berarti ya nilainya sama dong, ya kan? Misalnya harga 2 bakso itu 5.000, berarti kalau 2 bakso juga 5.000, kalau 3 bakso berapa gitu kan? Oh, ini sama berarti hasilnya 0,05 mol. Di sebelah kiri panah dikurang, sebelah kanan panah ditambah, berarti 0,14 dikurangi 0,075 mol, berarti didapati hasil 0,065 mol. Yang ini kan 0 ditambah 0,05 mol berarti didapatkan hasil 0,05 mol, gitu kan? Udah nih informasinya. Tadi yang nomor A kan reaksi pembatasnya udah kita dapatkan, yaitu reaksi pembatasnya AU, karena dia yang kecil ketika dibagi koefisien kan. Dan dia juga habis, itu yang menunjukkan dia sebagai reaksi pembatas. Kemudian yang B ini ditanyakan massa AuCl, massa AuCl terbentuk, berarti kita lihat mol pada saat dia bersisa atau setimbang ini ya, bersisa ini, mol bersisanya 0,05. Maka untuk mencari massa itu kan tinggal dibalik ya, N dikali AR gitu kan, atau MR. Berarti N-nya AuCl dikali MR-nya AuCl gitu kan. NaCl-nya itu 0,05 dikali MrAuCl, kita cari dulu MR-nya. Berarti ini kan ada AU, ada Cl ya. AU-nya 1 dikali AR-nya 197. Gitu kan? Cl-nya ada 3, berarti 3 dikali 35,5 didapatkan 305,5 gram per mol. Nah, udah dikalikan di sini 0,05 mol dikali 305,5 gram per mol, didapatkan masanya AuCl yaitu 15,2 gram gitu. Jadi masanya UCl adalah 15,2 gram. Kemudian bagaimana dengan massa reaksi yang tersisa? Oh, reaksi kan ini kan. Siapa yang bersisa di sini? Yaitu Cl2. Maka sama N dikali MrCl2. N-nya kan 0,065 mol. Ini dikali Cl2-nya tadi. Cl-nya ada 2, berarti 2 kali 35,5, maka hasilnya 71. Dikalikan didapatkan 4,615 gram. Seperti itu ya, gampang ya. Oke, dah mungkin itu cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan untuk reaksi pembatas ini, sangat gampang sekali ya.
Namun jika kalian masih ada yang ingin ditanyakan, kurang paham, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar. Baik, kita Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.